Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapaan Gembala pada hari ini bersama saya Pendeta Florida dari GKI Ngagel, Surabaya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja atas kami dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita mungkin kita ada yang pernah mengalami apa artinya terjepit. Ketika persoalan bertubi-tubi datang menghampiri kita, ketika kita ada dalam kemendesakan di mana situasi sudah begitu buruk dan kita butuh jalan keluar. Dan pada saat itu, ketika kita membutuhkan jalan keluar, namun tak ada satu orang pun yang menolong. Bahkan bukan pertolongan yang kita peroleh, tetapi cibiran orang atau mungkin penghakiman orang. Bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang bagaimana Daud mengalami keterhimpitan. Ketika ia dikejar oleh Saul, ia melarikan diri. Dan di tempat di mana ia melarikan diri, yaitu Ziklag, kota itu pada saat itu terbakar. Tentu ini sebuah pengalaman yang sangat tak menyenangkan bagi Daud. Maunya aman di satu tempat, tetapi ternyata tempat itu juga habis terbakar. Dalam keterjepitan itu, situasi yang tak menyenangkan itu, Daud pun harus menghadapi orang-orang yang dipimpinnya. Mereka yang juga sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bahkan tadi dalam bacaan kita dikatakan mereka menangis. Saking sedihnya menangis dan sampai pada titik tidak kuat untuk menangis lagi. Orang kalau sudah ada dalam titik terendah memang seringkali tidak kuat untuk menangis lagi. Ketika Daud menghadapi situasi yang seperti itu, tekanan dalam batinnya sendiri, tekanan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tanggung jawab untuk tetap memimpin begitu banyak orang. Dalam segala situasi yang tak menyenangkan itu, Daud memilih untuk meletakkan rasa percayanya kepada Allah. Bahkan dalam upaya untuk mencari jawaban dari Tuhan, Daud dalam keterhimpitan itu, dia memilih untuk bertanya kepada Allah. Kalau kita membaca secara utuh dalam pasal 30 ini, di situ ada bagian di mana Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengejar? Lalu di situ dia mendapatkan jawaban kejar. Dan akhirnya dia bisa melakukan keputusan yang besar itu. Dia mengejar musuhnya dan akhirnya dia juga diberikan kemenangan. Yang menarik, justru pertolongan Daud itu didapatkan bukan dari pembesar-pembesar, bukan dari raja, tetapi justru dari seorang budak biasa, budak yang sakit-sakitan, budak yang lemah, yang ditinggal oleh orang Mesir karena dirasa dia tidak punya pengaruh apa-apa. Budak inilah yang kemudian menolong Daud bersama dengan segerombolan orang yang dipimpinnya, yang menunjukkan arah dan sampai pada akhirnya mereka meraih
kemenangan. Dalam perjuangan itu dicatat bahwa tidak ada yang hilang dari mereka. Apa yang diambil, apa yang sudah dirampas, semua didapatkan kembali oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan hidup kita. Jika Anda ada dalam situasi yang terjepit, jika Anda ada di dalam situasi yang tak menyenangkan, jangan mencari pertolongan lain. Datang kepada Tuhan, kuatkan hatimu, taruh rasa percayamu kepada Allah. Gak apa-apa kalau kita menangis di hadapan Tuhan. Nyatakan saja semua yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita juga belajar seperti Daud. Di tengah kekalutannya, dia juga memilih bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan di situ dia menemukan jawaban di dalam Tuhan. Kita pun demikian. Kita mungkin mengalami keterhimpitan, tapi kita tahu kepada siapa kita harus menaruh rasa percaya kita. Kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah kita. Biarlah kita tetap mendekat kepadanya, taruh rasa percaya itu kepadanya, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong dengan cara yang tak terduga, bahkan dari orang-orang yang tidak kita pikirkan selama ini. Bukan hanya itu, kalau kita merasa bahwa banyak yang hilang dari kita karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, sama seperti Daud di dalam pasal 30 ayatnya yang ke-19 dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka dari kecil sampai hal yang besar. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Maka kita pun demikian. Anda dan saya juga tidak akan ada yang hilang kalau kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah keterhimpitan atau kesulitan hidup yang kita hadapi. Percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar seperti Daud. Di tengah keterhimpitan, kami tetap memilih menaruh percaya kami kepada Tuhan. Tetap memilih untuk bertanya hanya kepada Tuhan. Tetap memilih untuk taat pada jalan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu, Engkau sendiri yang memberi jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.